ketika kita sebagai remaja itu sudah punya rencana gitu Kak ke depannya, kita akan mudah gitu untuk menjalankan kehidupan kita selanjutnya gitu. Untuk menjalani pernikahan kita sudah siap dengan fisik, usia, ekonomi tadi gitu. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusla Syaifa dalam tayangan Bincang Kampus. Tribuners, tentunya hari ini tayangan Bincang Kampus itu tidak sendirian. Saya selalu menghadirkan beberapa narasumber yang tentunya saya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Tribuners di rumah. Dan narasumber kali ini ada dua wanita cantik nih yang sudah hadir di studio Tribun Lampung. Tentunya bersedia sekali untuk menyapa dan juga memberikan pengalaman ya dengan Tribuners di rumah. Di sini sudah ada Dea Azhar. Halo, selamat datang Dea. Halo Kak. Dan tentunya ada partnernya ya, yaitu si Ashifa ya. Iya, benar. Nah, aku manggilnya Shiva boleh? Boleh. Oke, Dea dan juga Shiva. Tentunya Tribuners dengan kehadiran Dea dan Shiva di sini selaku dari perwakilan Duta Genre ya. Oke, Duta Genre 2000. Duta Genre UIN Raden Intan Lampung 2022. Oke, Duta Genre UIN Raden Intan Lampung tahun 2022. 2023 nih Tribuners. Nah, mungkin Tribuners di rumah yang belum tahu tentang Duta Genre itu apa, ataupun mungkin ada yang udah tahu ya, udah familiar banget nih dengan Duta Genre, mungkin boleh simak nih ya obrolan kita kali ini selama kurang lebih 20 menit ke depan bersama dengan Dea dan juga Ashifa. Nah, sebelumnya aku pengen tahu dulu dong, kalian itu kesibukannya ngapain aja sih kesehariannya, boleh dari Dea dulu. Oke, jadi untuk kesibukan aku sendiri, selain menjadi mahasiswi aktif UIN Raden Intan Lampung, aku juga aktif di beberapa organisasi di UIN, dan untuk di luar kampus juga aku menjadi seorang konten kreator Kak. Dan juga menyambung freelance juga di luar seperti model make up, photoshoot, dan lain-lainnya. Oke, jadi di sela-sela kesibukan itu masih banyak banget ya segudang kesibukan lagi tuh, tidak hanya kesibukan kampus aja, tapi juga di luar dari kesibukan kampus ya, seperti yang dia katakan. Nah, kalau Shiva gimana nih kesibukannya? Oke, aku sedikit jauh berbeda dengan Dea. Kenapa tuh? Sangat produktif sekali. Oke. Kalau Dea. Kalau aku tuh mahasiswa aktif, Mhm. UIN Raden Intan Lampung semester 4. Oke. Dan kesibukan lainnya kita satu KM gitu ya, KM sahabat. Dan kalau di luar itu aku ikut Risma gitu lah. Oke. Risma masjid dan kawan-kawan yang ada di sekitar lingkungan aku. Itu aja sih Kak. Oke, luar biasa. Tapi di luar dari itu sama-sama aktif ya semuanya, sama-sama aktif akademik dan sama-sama aktif juga di non akademiknya nih Tribuners ya. Nah, berhubung dengan adanya Dea dan juga Shiva di sini, kita pengen tahu Duta Genre ya, manggilnya Duta Genre UIN Raden Intan Lampung nih Tribuners ya. Bisa jelasin nggak sih sebenarnya Duta Genre ini apa? Suatu organisasi yang bergerak di bidang apa gitu? Tujuannya apa? Boleh Dea dulu? Oke, jadi sebelum kita jauh-jauh nih ke Duta Genre sendiri, sebelumnya memang Duta Genre ini adalah suatu program Kak dari BKKBN yang mana mengkhususkan untuk remaja itu sendiri gitu. Dan sebelum kita jauh-jauh ke Duta Genre, kita harus mengenal dulu wadahnya gitu. Kalau di UIN Raden Intan sendiri ada namanya PIKR Sahabat, yang mana PIKR Sahabat ini adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang mana itu dari remaja untuk remaja itu sendiri. Dan Duta Genre ini adalah suatu programnya gitu dari wadahnya si PIKR ini gitu. Oke, jadi dia bergeraknya itu dari remaja untuk remaja gitu ya, artinya seperti menampung keluhan-keluhan remaja juga gitu ya, tempat curhat gitu ya bahasanya ya. Oke, kalau Shiva di sana biasanya kegiatannya ngapain aja sih? Di PKR sahabat ya. Jadi seperti namanya ya, kepanjangan Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi di situ tuh ada beberapa bidang gitu. Oke. Ada bidang dari life skill, pusat ada bidang konselor sebaya, pendidik sebaya, KIE, Ada kaderisasi juga. Kaderisasi. Dan itu tuh kayak tempat sesuai dengan masing-masing. Tadi ada pendidik sebaya sebagai pendidik anak sebaya. Dan itu benar-benar remaja banget gitu. Kembali ke remaja lagi. Kembali ke remaja lagi gitu ya. Oke, luar biasa. Berarti programnya juga banyak ya yang berkaitan dengan remaja-remaja nih. Tapi mungkin sebelum kita berbicara tentang programnya, kita pengen tahu dulu nih, kan Dea dan juga Shiva ini aktif banget ya di organisasi di luar dari akademik. Itu cara ngatur waktunya sibuk kayak gitu tuh gimana sih caranya gitu? Mungkin bisa kasih tips nih ya dengan Tribuners di rumah nih. Oke, jadi kalau untuk kesibukan aku di luar kampus yang memang berkaitan sekali gitu ya kayak dengan kuliah dan juga
kegiatan sehari-hari sebagai konten kreator itu memang sedikit susah gitu Kak sebenarnya mengatur waktunya. Tetapi di sini kita harus mempunyai planning, yaitu prioritas bahwasannya kuliah itu tetap nomor satu gitu. Kalau misalkan kita memang banyak sekali kegiatan di luar gitu kan, tapi memang semua itu sudah kita jalani, itu adalah sebuah pilihan kita gitu ya untuk bisa lebih maju lagi di antara teman-teman kita yang lainnya gitu, dengan cara mempunyai kesibukan di luar untuk hal-hal yang lebih produktif. Itu biasanya aku lebih mengedepankan apa yang harusnya yang lebih penting dulu gitu. Misalkan ada mata kuliah dan itu bertabrakan juga dengan kegiatan aku di luar gitu. Bahkan aku akan memilih untuk kuliah dulu terlebih dahulu, baru aku menyelesaikan pekerjaan aku yang di luar gitu Kak. Oke, artinya skala prioritas ya. Kalau untuk Siva sendiri nih gimana cara manajemen waktunya? Oke, aku nggak cuma beda sih sama dia, lebih memfokuskan ke kuliah kita, karena emang kita belajar untuk ke kampus ya, bukan untuk UKM, untuk apa bukan. Tapi yang kita lakukan sekarang itu sebagai perluas relasi kita aja untuk kedepannya seperti apa. Jadi kalau aku tuh lebih disusun aja sih Kak, kayak misalnya hari ini aku mau ngapain nih, misalnya kayak ini dari pagi aku ke kampus dulu, abis itu nanti siang aku bakal kesini, nanti sore kemana-mana. Jadi memang sudah ada schedule-nya ya gitu. Jadi biar tidak tabrakan dan juga semuanya tetap balance gitu ya antara akademik dan juga non akademiknya nih Tribuners. Mungkin ini Tribuners bisa menjadi tips Tribuners yang masih kesulitan gitu ya dalam mengelola manajemen waktunya. Jadi harus menentukan skala prioritas waktu ya. Nah di sini aku bakal bacain dulu ya Tribuners. Ini ada beberapa prestasi yang mereka dapatkan. Ini luar biasa sekali loh Dea dan juga Siva, ini banyak banget. Mungkin aku bisa mulai dari Dea dulu kali ya. Prestasi pertamanya ini menjadi juara 2 duta genre Uinril Raden Intan Lampung ini ya, tahun 2023 ya. Nah, terus juga anggota Paskibra dan Pramuka MTS Negeri 2 Bandar Lampung. Lalu juga sebagai anggota seni tari MTS Negeri 2 Bandar Lampung, anggota seni tari musik MAN 1 BDL, Wisudawati Tahfiz Quran 2018, lalu juga Putri Hijab Lampung 2020, Putri Hijab Academy 2020, Duta Museum Lampung 2021, anggota PIK R Sahabat 2022 dan Duta Genre Uinril 2023 ini Tribuners. Nah, ini Siva tidak kalah juga Tribuners tentunya ya. Nah, di sini dia sebagai juara 3 ya. Oke, juara 3 Duta Genre UIN Raden Intan Lampung. Ketua Rohis SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, anggota OSIS Seleksi Bidang 7 SMP Al-Azhar 3, lalu Wakil Ketua PMR Seman 15, terus Bendahara OSIS Seman 15 juga. Wah, luar biasa ya Tribuners, narasumber-narasumber yang datang pada hari ini. Nah, kan kalian ini sibuk banget gitu ya, sibuk banget gitu. Untuk kegiatannya tadi itu kalau berbenturan gitu gimana sih? Pernah tidak gitu berbenturan? Tapi di luar non akademik gitu, pernah dapat nggak case yang kayak gitu? Mulai dari Siva dulu. Oke, Siva dulu. Oke, aku sering banget malah kalau berbenturan kayak gitu Kak. Kayak, aduh aku bingung banget. Kadang kayak udah kita schedule nih kayak dia tulis gitu ya, tulis saling apa, itu tetap aja kayak tiba-tiba ada yang mendadak gitu ya. Ini harus rapat ini ya. Oke. Aku yang kayak, ya ampun aku harus kayak mana nanti yang tadi. Seperti semula kita lihat dulu mana yang lebih penting dari yang penting gitu. Semua tuh penting, tapi kita lihat yang lebih penting dari mana, yang mana dulu, baru kita ke penting yang lain dulu. Gitu sih kalau dari aku. Jadi pasti pernah ya mengalami case-case yang tabrakan dadakan gitu ya. Oke, kalau dia sendiri gimana? Iya, kalau aku juga pastinya pernah ya Kak ya. Jadi waktu itu aku ada acara juga. Jadi di suatu visit, ada visit store dan juga ada project juga waktu itu di Dauman juga, photoshoot juga. Jadi aku bener-bener aduh bingung banget nih mau kemana dulu nih kayak gitu kan, padahal itu jamnya sama, bener-bener cuman beda 5 menit aja. Dan aku di situ izin mau visit itu aku izin dulu, aku selesaiin dulu yang benar-benar memang udah dari awal kontak aku gitu ya, memang benar udah prioritas aku tuh di
pekerjaan aku yang ini dulu nih, aku menyelesaikan photoshoot dulu, baru aku langsung pergi ke visit store itu. Oke, jadinya antara kalian berdua ini pasti pernah mengalami case yang seperti itu ya gitu. Dan cara penanganannya juga pasti berbeda-beda. Nah, kita kembali ke program tadi. Ini cukup menarik sekali ya Dea dan juga Siva, program dari Duta Genre ini ya. Tadi kita akan membahas tentang PUP atau PUP, pendewasaan usia perkawinan. Nah, ini kan cukup menarik sekali ya untuk kita bahas karena kan sama-sama kita masih remaja juga nih, kita konseling ke mereka yang juga masih dewasa, remaja di luar sana. Bisa jelasin nggak sih PUP ini apa gitu? Oke. Kalau dari aku sendiri, PUP itu adalah sesuai namanya, singkatannya adalah pendewasaan usia perkawinan, yang mana kita bukan hanya menunda usia perkawinan saja nih Kak, tapi memang kita di sini harus bisa menikah sesuai dengan usia idealnya, yaitu baik perempuan itu menurut BKKBN usia minimal wanita menikah itu 21 tahun dan juga laki-laki itu 25 tahun. Yang mana ketika kita sudah mencapai umur ini, kita sudah siap semuanya gitu, baik itu kesiapan usia, fisik, ekonomi, dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, untuk Siva sendiri apa sih mungkin yang ada konsekuensinya gitu ya, dampak dari ketika ada teman-teman atau kan bahkan kita sendiri itu yang menikah belum sesuai umurnya gitu? Kalau untuk kasus ini banyak banget ya, jujur kayak teman sekitar kita aja ada yang seperti itu. Aku tuh kita yang tahu sedih banget gitu loh, kayak dengar mereka yang aduh nikah karena bencana, bukan karena rencana. Waduh, kayak suatu hal yang sangat menyedihkan gitu. Dan kayak dampak yang timbul itu sangat parah banget sih Pak. Jadi itu buat apa PUP itu kita sosialisasikan, kita gencarkan ke para remaja. Jadi itu kalau misalnya tidak menikah sesuai dengan usia ideal sesuai dengan BKKBN tadi, yang seperti yang ada ucapan tadi, siap dari segi fisik, usia, mental, dan ekonomi. Apabila tidak sesuai dengan usia ideal tadi, mereka bakal banyak perceraian usia perkawinan sangat dini, perceraian dini gitu ya. Itu banyak sih yang kayak menikah habis itu cuma bertahan beberapa bulan atau tahun lah. Iya. Bercerai karena belum kesiapan mental tadi kan. Terus juga mencegahnya kematian ibu dan anak. Karena lebih baik 5 kali lipat 11 sampai dengan 12 tahun itu menikah tidak sesuai dengan usia idealnya itu, mereka lebih ibunya tuh lebih gampang untuk meninggal gitu Pak. Karena mungkin stres dan lain sebagainya gitu tadi ya, belum siap mental dan juga reproduksi. Makanya kenapa Duta Genre dan juga BKKBN itu tadi menggencarkan penyuluhan ini ya, bahwasanya pernikahan usia dini itu ya harus ditunda gitu ya, Tribuners. Nah, apa sih mungkin dampak-dampak lain gitu yang bisa terkena kalau kita tidak mencegah pernikahan dini ini? Dampak lainnya mungkin dari terhadap bayi juga ya berdampak ya. Dari stunting itu yang sangat digencar-gencarkan oleh BKKBN sekarang nih Kak ya. Karena kalau tidak sesuai dengan usia ideal mereka, anak yang mereka lahirkan itu kurang gizi, kurang dari segala halnya, dan mereka akan menumbuhkan generasi-generasi stunting berikutnya. Makanya digencarkan oleh BKKBN tentang pendewasaan usia perkawinan ini dengan usia-usia ideal. Juga kepadatan penduduk yang tidak berkualitas, ya kan, kalau misalnya tidak sesuai dengan usia ideal tadi. Oke, jadi tidak hanya berdampak dengan ibu ya, tapi anak juga berdampak, salah satunya tadi stunting ya. Stunting ini juga yang sedang kita gencar-gencarkan ya Tribuners gitu, bahwasanya mungkin kurangnya edukasi orang tua pas dia menjadi ibu gitu kan ya, karena kan stunting itu memang ciri-cirinya, kalau kita yang nggak tahu mungkin banyak ya yang nggak tahu bahwasanya anaknya terkena stunting. Makanya kenapa itu perlu banget untuk pembelajaran, edukasi, pernikahan itu perlu banget Tribuners ya. Nah, berarti ini sasarannya tertuju untuk siapa nih? Sasarannya remaja, para remaja ya. Oke, berarti mencakup pria, wanita ya yang memang umurnya sudah 20-an ke atas gitu ya. Dan memang usia ideal menikah itu untuk perempuan 21 tahun dan laki-laki itu 25 tahun untuk menikah. Itu sesuai dengan BKKBN tadi ya? Oke. Nah, selain program ini biasanya selain penyuluhan seperti ini, biasanya ngapain aja sih programnya gitu? Selain sosialisasi itu ada media sosial. Oke. Kita post tentang
materi-materi genre. Materi genre. Banyak, dan salah satunya PUP tadi kan bebas musik kawinan. Ada juga 8 musik keluarga, terus ada tentang apa lagi deh, banyak ya deh kalau materi genre. Iya, untuk itu tuh kita banyak banget Kak. Biasanya kita bisa edukasi lewat Instagram, terus itu reels, postingan, interaksi juga lewat story Instagram ya Kak ya. Terus juga kita melalui media-media juga seperti radio, terus juga Tribun juga seperti ini yang sedang kita lakukan saat ini gitu. Karena memang saat ini memang dari kita sendiri ya kayak dari yang sudah kita lihat saat ini banyak sekali pernikahan di usia dini gitu ya kayak maraknya pernikahan di usia dini yang mana itu akan mempengaruhi dari segi pendidikan. Bahkan ada satu konflik waktu itu pada tahun ini, tahun 2023 itu di SMP Ponorogo, Jawa Timur tuh ternyata ada studi kasus yang 7 siswa SMP-nya itu hamil di luar nikah Kak, dan akhirnya mereka itu membuat pengajuan untuk menikah gitu. Oke. Wow, memang zaman sekarang kita tidak bisa mengontrol ya, bukan kan zaman sekarang, tapi memang kita tidak bisa mengontrol. Tapi dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran dan juga edukasi ya untuk teman-teman remaja sebaya gitu kan ya, karena saya juga masih sebaya dengan mereka Tribuners ya. Nah, berarti program utama kerja dari Duta Genre Wintil ini PUP ini atau ada yang lain juga nih? Kalau dibilang utama, ini belum utama semuanya itu penting. Penting. Jadi kita tuh kayak mensosialisasikan, memberitahu kepada para remaja di luar sana pentingnya usia perkawinan, dewasa usia perkawinan, dan tadi 8 kunci keluarga yang aku sebutin, ada transisi kehidupan remaja, banyak sekali materi-materi genre yang harus kita Sosialisasikan gitu ke para remaja. Jadi ini bukan program utama. Bukan program utama ya, tapi memang ini yang perlu ya untuk disosialisasikan. Oke, mungkin kalau Siva lihat sejauh ini sudah berapa persen sih kira-kira berhasil sosialisasinya? Karena kita juga baru ya, jadi kayak sosialisasi kita baru berjalan 40%. 40%. Nah, kita ke SMP Gajah Mada, SMK Gajah Mada, terus kita bagi ke panti asuhan, terus kita ke TPA sekitar kita untuk sosialisasi mengenai kita. Oke, luar biasa nih ya Tribuners. Walaupun masih muda, tapi tetap mengedukasi ke sesama sebaya yang muda-muda juga untuk pencegahan pernikahan dini ini gitu ya. Nah, selain dari itu ada lagi nggak sih yang mau disampaikan tentang terkait dengan program PUP ini dari kalian sendiri? Oke, kalau PUP sendiri itu kita sebagai remaja ya kayak ketika kita sudah tahu nih pendewasaan usia perkawinan ini, kita tentunya lebih bisa lagi untuk mengatur porsi kita untuk kedepannya gitu kan, untuk merencanakan pernikahan gitu. Jika kita sudah tahu semua itu, maka kita akan menerapkan di kehidupan kita yang akan datang gitu. Kita sudah bisa mengetahui semuanya gitu, mulai dari kesiapan mental, fisik tadi, ekonomi gitu. Jadi kita bisa meminimalisir untuk pernikahan yang tidak diinginkan gitu ya Sip ya. Jadi memang ketika kita sebagai remaja itu sudah punya rencana gitu Kak ke depannya, kita akan mudah gitu untuk menjalankan kehidupan kita selanjutnya gitu. Untuk menjalani pernikahan kita sudah siap dengan fisik, usia, ekonomi tadi gitu kan. Jadi kita tidak mengalami yang namanya tadi stunting gitu, karena kita memang sudah siap mulai dari siap usianya gitu kan. Kita sudah siap menikah di umur 21 tahun, dan juga perekonomian kita pada saat itu sudah dibilang cukup stabil gitu ya Kak ya, dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Dan akhirnya ketika kita perekonomian sudah lancar, sudah stabil, itu kita pasti berpengaruh juga nih Kak kepada gizi seorang bayi yang kita kandung nanti gitu. Dan untuk pengurangan angka stunting di Indonesia tuh mungkin akan kecil gitu Kak. Jadi bisa terkurangi gitu ya, karena memang faktor utamanya dari ibu dulu lalu turun ke bayinya gitu ya. Jadi kita selaku remaja ini setidaknya bisa menyelamatkan bayi-bayi itu gitu ya, dan juga ibu-ibunya. Nah, kalau dari Siva sendiri apa sih, ada pesan-pesan nggak sih yang mau disampaikan untuk seluruh remaja yang ada di Indonesia khususnya Lampung? Oke Kak, khususnya Lampung ya. Aku berharap banget untuk para remaja yang ada di Lampung ini ya, kita menikah itu karena rencana ya, bukan karena bencana. Jadi kita hindari hal-hal yang
risiko berpacaran ya, seperti kissing, necking, dan lain halnya itu kita hindari, dan kita fokus ke transisi kehidupan kita selanjutnya apa, belajar pendidikan kita, memulai karir kita fokusnya pada hal seperti itu, jangan ke hal-hal yang yang luar kendali ya Kak, yang sangat merugikan diri sendiri sih itu kami. Jadi kita lebih mengontrol diri kita lagi, kita lihat lagi lingkungan sosial kita seperti apa, dan dalam diri kita juga seperti apa. Oke, luar biasa dua narasumber saya kali ini ya Tribuners. Terima kasih banyak untuk Dea dan juga Siva yang sudah datang ke studio Tribun Lampung. Tentunya ini perwakilan dari Duta Genre Winril ya yang sudah menyampaikan PUP ini atau pendewasaan usia perkawinan, dan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi dari teman-teman Duta Genre ini bisa menjadi edukasi dan juga pertimbangan untuk Tribuners di rumah gitu. Dan masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifa di sini. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.